Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangkrik adalah serangga yang termasuk dalam keluarga Grylidae dari ordo Orthoptera. Nama ilmiahnya adalah Gryllus asimilis. Serangga ini dikenal karena suaranya yang khas dan sering terdengar pada malam hari di daerah-daerah berumput, taman, ladang, atau area terbuka lainnya di seluruh dunia. Beberapa spesies jangkrik juga dapat ditemukan di dalam rumah. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dan informasi penting tentang jangkrik. Morfologi. Jangkrik memiliki tubuh yang pipih dan agak memanjang dengan panjang antara 1 hingga 4 cm. Tubuhnya terdiri dari 3 bagian utama, kepala, toras, dan abdomen. Kepala jangkrik dilengkapi dengan sepasang antena yang panjang dan sepasang mata majemuk. Toras memiliki 3 pasang kaki yang kuat yang digunakan untuk melompat dan bergerak di permukaan. Sayap depannya disebut tegmina. Biasanya tipis dan kaku, memberi jangkrik kemampuan terbang pendek atau meluncur. Sayap belakang lebih besar dan tipis, berfungsi sebagai alat untuk terbang. Siklus hidup. Jangkrik mengalami metamorfosis sederhana, yaitu dari telur, nimfa, stadium muda, dan dewasa. Betina jangkrik bertelur di tanah atau substrat lainnya dan meletakkan telur dalam kelompok yang disebut ootheca. Setelah menetas dari telur, jangkrik berubah menjadi nimfa, yang mirip dengan dewasa tetapi tanpa sayap dan ukurannya lebih kecil. Nimfa mengalami serangkaian pergantian kulit atau molting saat tumbuh, hingga mencapai tahap dewasa. Setelah mencapai tahap dewasa, jangkrik siap untuk berkembang biak dan mulai menghasilkan suara untuk menarik pasangan. Perilaku dan suara. Jangkrik jantan menghasilkan suara yang khas dengan menggesekkan sayap depan mereka, yang berlubang seperti sisik kering, dengan cepat satu sama lain. Suara jangkrik dihasilkan untuk menarik perhatian betina dan juga untuk menandai wilayahnya agar tidak diserang oleh jangkrik jantan lain. Setiap spesies jangkrik memiliki lagu uniknya sendiri, dan serangga ini sangat tergantung pada suara untuk komunikasi dan reproduksi. Lagu jangkrik juga sering dikaitkan dengan suasana malam yang tenang dan sering menjadi bagian dari latar belakang alam di berbagai tempat. Peran ekologis. Jangkrik memainkan peran penting dalam ekosistem karena mereka merupakan bagian dari rantai makanan. Mereka adalah herbivora, memakan tumbuhan, dedaunan, dan bahan organik yang membusuk. Di alam liar, jangkrik juga menjadi makanan bagi berbagai hewan lain seperti burung, reptil, dan mamalia kecil. Hubungan dengan manusia. Beberapa spesies jangkrik digunakan sebagai makanan untuk hewan peliharaan seperti burung, reptil, dan amfibi. Di beberapa budaya, jangkrik digunakan sebagai makanan manusia dan dianggap sebagai sumber protein yang bergizi. Suara jangkrik sering dianggap sebagai bagian dari lingkungan yang tenang dan alami. Namun, meskipun jangkrik memiliki peran ekologis yang penting, beberapa spesies jangkrik tertentu juga dapat menjadi hama bagi tanaman pertanian. Untuk alasan ini, manajemen hama dan pengendalian populasi jangkrik kadang-kadang diperlukan dalam pertanian komersial. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang jangkrik. Alat pendengaran pada kaki, jangkrik memiliki organ pendengaran yang unik. Mereka memiliki lubang kecil di bagian depan kaki mereka yang disebut tibia. Melalui lubang ini, suara dihantarkan ke membran pendengaran yang terletak di dalam tubuh mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mendengar suara-suara yang dihasilkan oleh jangkrik jantan lain. Orkestra, jangkrik. Dalam beberapa kasus, jangkrik dari spesies yang berbeda bisa berada di area yang sama dan menghasilkan lagu-lagu mereka sendiri secara bersamaan, menciptakan suatu orkestra jangkrik yang menarik. Fenomena ini sering terjadi di malam hari di daerah-daerah pedesaan. Ukuran tubuh yang berbeda untuk suara yang berbeda, jangkrik jantan lebih kecil dari betina tetapi memiliki ukuran tubuh yang bervariasi dalam spesies yang sama. Ukuran tubuh yang berbeda ini mempengaruhi frekuensi suara yang dihasilkan oleh jangkrik. Jangkrik yang lebih besar cenderung menghasilkan suara dengan frekuensi yang lebih rendah, sementara jangkrik yang lebih kecil menghasilkan suara dengan frekuensi yang lebih tinggi. Suara jangkrik berhubungan dengan suhu lingkungan dapat mempengaruhi kecepatan serangga dalam bergerak dan berkembang biak. Jangkrik lebih aktif secara vokal ketika suhu lebih tinggi, seperti pada malam hari di musim panas.
Suhu yang lebih rendah cenderung mengurangi aktivitas mereka dan membuat suara mereka menjadi lebih jarang. Memprediksi suhu berdasarkan suara, para peneliti telah menemukan bahwa suara jangkrik dapat digunakan untuk memprediksi suhu lingkungan. Dengan menghitung jumlah chirps per menit, jumlah suara per menit yang dihasilkan oleh jangkrik dan memasukkannya ke dalam rumus matematika tertentu, suhu lingkungan dapat diestimasi dengan cukup akurat. Jangkrik tidak bisa berbunyi dan melompat secara bersamaan. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa ketika jangkrik melompat, mereka tidak menghasilkan suara. Ini karena organ pendengaran mereka terhubung dengan kaki mereka, sehingga ketika kaki mereka tidak menyentuh permukaan, mereka tidak dapat mendengar suara. Oleh karena itu, jangkrik melompat terlebih dahulu, kemudian berhenti untuk menghasilkan suara, dan kemudian melompat lagi. Kehidupan pendek, umur jangkrik relatif singkat. Beberapa spesies hanya hidup selama beberapa minggu setelah mencapai tahap dewasa. Siklus hidup yang pendek ini memungkinkan mereka untuk berkembang biak secara cepat dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Fakta-fakta unik ini menambah daya tarik jangkrik sebagai serangga yang menarik untuk dipelajari dan diamati dalam lingkungan mereka yang alami. Legenda tentang jangkrik dapat ditemukan dalam berbagai budaya dan cerita rakyat di berbagai belahan dunia. Berikut adalah salah satu legenda yang cukup populer tentang jangkrik. Judul, Jangkrik dan Hidup Abadi. Pada zaman dahulu, ada sebuah desa yang dikenal karena keindahan dan kesejukan alamnya. Di desa tersebut, tinggal seorang gadis muda bernama Lila, yang terkenal karena kebaikannya dan kecerdasannya. Lila sangat menyukai alam dan sering pergi ke hutan untuk menjelajahi keindahannya. Suatu hari, ketika Lila sedang berjalan-jalan di hutan, dia mendengar suara indah yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Dia mengikuti suara itu dan menemukan seekor jangkrik yang mengeluarkan suara dengan penuh semangat. Suara itu begitu indah dan menenangkan hati Lila. Jangkrik itu terlihat berbeda dari jangkrik biasa, memiliki warna yang lebih cerah dan cahaya kecil yang berkilauan di tubuhnya. Saat Lila mendekati jangkrik itu, tiba-tiba jangkrik itu berbicara kepadanya, "Hai, Lila, aku adalah jangkrik ajaib yang hidup di hutan ini selama berabad-abad. Aku diberi kehidupan abadi oleh roh hutan karena cintaku dan perhatianku terhadap alam. Namun, sekarang aku merasa kesepian dan ingin memiliki seorang teman." Lila terkejut mendengar jangkrik berbicara, tetapi dia merasa bahagia dan tersentuh oleh permintaannya. Dia setuju untuk menjadi teman jangkrik itu dan setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang alam, berbagi cerita, dan merayakan keindahan di sekitar mereka. Waktu berlalu, dan Lila dan jangkrik itu menjadi teman yang tak terpisahkan. Tetapi ketika teman-teman Lila di desa mulai curiga tentang keberadaan jangkrik ajaib tersebut, Lila merasa harus menyembunyikannya. Meskipun begitu, dia sangat bahagia memiliki teman seperti jangkrik tersebut. Suatu hari, ketika Lila sedang bersama jangkrik itu, dia menyadari bahwa suasana di hutan terasa berbeda. Cahaya matahari bersinar lebih terang dan angin berhembus lembut. Dia tahu bahwa roh hutan sedang datang untuk mengambil jangkrik kembali ke kehidupan abadi. Saat itulah Lila menyadari bahwa jangkrik tersebut memberikan hadiah kepada Lila, yaitu kenangan yang akan diingatnya selamanya. Sebelum jangkrik itu pergi, dia berkata, "Terima kasih, Lila, karena telah menjadi temanku. Dengan hadiah ini, kamu akan selalu memiliki kenangan tentang persahabatan kita dan keajaiban alam ini. Ingatlah, cinta dan perhatianmu terhadap alam adalah hal yang berharga, dan itu akan terus hidup dalam hati dan pikiranmu." Setelah itu, jangkrik itu menghilang. Tetapi Lila tahu bahwa kenangan dan pelajaran tentang persahabatan dan cinta terhadap alam yang dia dapatkan dari jangkrik ajaib itu akan selalu membimbingnya sepanjang hidupnya. Dan dari waktu ke waktu, suara jangkrik di malam hari selalu mengingatkannya tentang keajaiban persahabatan mereka yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.